Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, Engkau Tuhan yang sayang kepada kami, bahkan kami menyadari bahwa kami ada di dunia ini karena Tuhanlah yang menetapkan kami untuk kami ada di tengah-tengah dunia hari ini. Bapak terima kasih seperti firman-Mu yang berkata di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata, sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur Tuhan oleh karena kejadianku benar-benar ajaib dan jiwaku menyadarinya. Aku sadar bahwa aku ciptaan Tuhan, aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, mari kita mau belajar bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberikan mama papa yang hebat, mama papa yang luar biasa, yang sudah sayang kepada kita, mama papa yang mengasihi hidup kita, mama papa yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Yuk adik-adik yang hebat, adik-adik yang keren, adik-adik yang luar biasa, kita belajar bersyukur yuk. Kita mau belajar berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan kita keluarga yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, hai anakku, dengarlah didikan ayah dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mari adik-adik kita belajar menghormati orang tua kita. Cara kita bersyukur kepada Tuhan untuk orang tua kita adalah kita belajar menghormati orang tua kita. Kita belajar untuk kita sayang sama orang tua kita. Kita belajar untuk kita dengar-dengaran kepada orang tua kita, kepada nasihat orang tua, kepada arahan orang tua. Karena itulah cara kita untuk kita bersyukur sama Tuhan. Artinya kita menghormati mereka, orang tua yang luar biasa. Adik-adik kita bersyukur juga bahwa Tuhan menaruh kita, Tuhan menciptakan kita. Kita adik-adik ini adalah adik-adik yang spesial, adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang keren banget. Yesaya 43 ayat 4 bilang begini adik-adik, oleh karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia, aku itu Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mencintai adik-adik. Kita berharga bukan karena baju kita keren adik-adik. Kita berharga bukan karena semua yang kita pakai itu bagus-bagus, enggak. Tapi firman Tuhan bilang kita berharga karena kita ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus yang mahal itu yang membuat kita berharga. Bukan karena apa kata teman-teman kita, bukan karena apa yang kita pakai, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita lewat Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dan kita semua yang ada di Zoom meeting ini. Yuk adik-adik kita ucapkan bersama-sama yuk sama kakak. Aku berharga, 1, 2, 3. Aku berharga di mata Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Aku ini kesayangan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus hidupku dari dosa-dosaku dan semua pelanggaranku. Aku cinta Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus, aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan karena kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Dengar ini adik-adik, Amsal 23 ayat 17-18 bilang gini, karena masa depan adik-adik itu sungguh ada dan harapan adik-adik tidak akan hilang. Sebab aku atau Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai adik-adik, mengenai kamu, mengenai adik-adik. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada adik-adik
hari depan yang penuh harapan. Adik-adik, sekali lagi, Tuhan merancangkan masa depan yang indah, masa depan gilang gemilang untuk adik-adik. Janji Tuhan itu ya dan amin adik-adik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tuhan gak pernah merancangkan hal yang jelek dalam hidup kita. Bahkan Tuhan berjanji kasih yang terbaik untuk hidup kita. Ya, mari kita bersyukur. Tuhan mau kasih masa depan yang luar biasa. Tugas kita adalah, yuk adik-adik, kita hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan membuat hidup adik-adik berhasil. Tuhan, terima kasih untuk anak-anakmu yang hebat pagi ini, yang udah bangun pagi, kasih waktu untuk berdoa bersama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Maka kami percaya hari ini adik-adik akan menerima janji Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Adik-adik, udah siap dengarkan firman Tuhan? Boleh dibuka dulu adik-adik. Sudah kakak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oh, luar biasa. Oke. Adik-adik, kali ini kita akan bercerita tentang kemerdekaan. Nah, adik-adik ada yang tahu arti dari kemerdekaan? Boleh langsung dijawab nih yang tahu nih. Kebebasan. Oke, betul. Terima kasih Kakak Elka. Nah, kira-kira di dalam Alkitab ada nggak ya cerita tentang kemerdekaan? Nah, adik-adik mau Ada. tahu kan? Oke. Nah, kakak akan bercerita tentang kemerdekaan di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, adik-adik masih tahu nggak tentang orang-orang Israel saat berada di tanah Mesir? Nih adik-adik. Nih. Nah, pada saat orang Israel berada di tanah Mesir, orang Israel itu di tanah Mesir diperbudak ya adik-adik. Betul nggak? Adik-adik boleh jawab? Betul. Nah, di tanah Mesir orang Israel ini diperbudak, bekerja keras, kemudian kalau tidak bekerja akan dipukul adik-adik ini. Kemudian ini mengangkat beban yang berat adik-adik. Ini adalah orang Mesir. Nah, di sana orang Israel mengalami penderitaan sehingga mereka mengeluh dan berseru kepada Tuhan adik-adik supaya mereka keluar dari tempat itu. Nah, karena mereka udah sangat menderita, akhirnya Tuhan mendengarkan seruan mereka. Sehingga pada saat itu Tuhan berencanakan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, Tuhan ternyata memakai Musa untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Nah, di situ Tuhan membuat 10 tulah. Akhirnya pada tulah ke-10, Firaun mengizinkan orang Israel untuk pergi. Nah, adik-adik, pada saat Raja Firaun memutuskan bahwa orang Israel pergi dari bangsa Mesir, maka di situ dikatakan orang Israel telah merdeka atau telah bebas dari perbudakan atau penderitaan. Nah, adik-adik, tetapi orang Israel ini Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Untuk sampai ke tanah perjanjian itu,
tidaklah mudah bagi orang Israel karena banyak tantangan yang harus dihadapi oleh orang Israel, adik-adik. Tetapi tantangan itu bukanlah perbudakan, tetapi tantangan secara pribadi-pribadi orang Israel. Nah, adik-adik setelah mereka keluar, mereka sampai di sebuah padang gurun. Mereka beristirahat. Ternyata dari jauh mereka melihat bahwa orang Mesir telah mengejar mereka, adik-adik, sehingga datanglah ketakutan dan kekhawatiran. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyalahkan Musa, adik-adik. Mereka bilang pada Musa, Musa mau membunuh kami di sini, sehingga Musa membawa kami keluar, mau mengubur kami di sini. Lihatlah orang Mesir akan membunuh kami di padang gurun ini. Nah, ada di situ mereka bersungut-sungut pada Musa. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Musa tetap tenang dan Musa datang kepada Tuhan, menanyakan pada Tuhan ini harus bagaimana. Adik-adik di situ tidak ada jalan keluar lagi selain menyeberangi laut, adik-adik. Sehingga Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya sehingga laut di depan mereka itu laut Teberau terbelah menjadi dua. Nah, ini ada. Nah, terbelah menjadi dua sehingga orang Israel bisa menyeberang lewat tengah laut itu. Nah, sehingga mereka sampai di ujung. Nah, setelah orang Israel keluar dari laut itu, maka laut itu kembali bersatu dan orang Mesir yang ada di tengah-tengah jalan itu akhirnya semuanya tenggelam, ada. Nah, beberapa hari kemudian mereka sampailah di padang gurun lagi, adik-adik. Timbullah kehausan pada orang-orang Israel. Apa yang mereka lakukan lagi? Mereka bersungut-sungut pada Musa. Mereka mengatakan, bagaimana ini kami mati kehausan? Kami belum minum 3 hari. Musa mau membunuh kami di tempat ini. Lebih baik kami kembali ke tanah Mesir daripada kami mati kehausan di sini. Nah, adik-adik, di sana ada sungai. Tetapi sungai itu airnya sangat pahit, adik-adik. Mereka tidak bisa minum. Nah, adik-adik, si Musa datang pada Tuhan lagi menyampaikan keluhan orang-orang Israel ini. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul sungai itu sehingga sungai itu menjadi manis. Nah, dia adik-adik. Sungai yang pahit itu menjadi manis. Nah, di situ, nah adik-adik, di sini udah 2 mukjizat Tuhan yang terjadi pada orang Israel. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi dan sampailah di padang gurun berikutnya, adik-adik. Apa yang terjadi pada orang Israel? Mereka lagi kelaparan. Kembali lagi mereka bersungut-sungut pada Musa, menyalahkan Musa. Lebih baik kami jadi budak aja deh di tanah Mesir daripada kami mati kelaparan, mati kehausan di sini. Nah, adik-adik, Musa lagi-lagi datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengadakan mana sabat, adik-adik, itu roti dari surga. Sehingga orang Israel bisa makan, adik-adik. Mereka bisa ambil sesuai kebutuhan mereka. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan itu luar biasa ya, adik-adik. Dimana dia bisa memberi minum, dia bisa memberi makan orang Israel pada saat itu. Nah, adik-adik kemudian mereka lagi melanjutkan perjalanan mereka. Dan kemudian mereka sampai lagi di padang gurun selanjutnya. Nah, di sana terjadilah lagi kehausan, adik-adik. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut, menyalahkan Musa, dan seperti begitulah sifat Israel. Mereka terus menyalahkan Musa. Mereka pikir Musa itu mau membunuh mereka di padang gurun itu. Nah, yang dilakukan Musa, di sana ada gunung batu.
Tuhan menyuruh Musa untuk memukul gunung batu itu sehingga gunung batu itu mengeluarkan air. Akhirnya bangsa Israel bisa minum, adik-adik. Nah, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan itu mereka bertemu dengan orang-orang Amalek. Nah, di situ mereka berantem, adik-adik. Mereka melawan orang-orang Amalek. Karena Tuhan bersama-sama dengan orang Israel menang melawan orang-orang Amalek itu. Nah, di sini adik-adik udah banyak tantangan nih yang dihadapi orang Israel. Tetapi karena Tuhan bersama mereka, mereka selalu dalam kemenangan. Nah, setelah itu sampailah mereka di Gunung Sinai, di mana di Gunung Sinai Tuhan menampakkan diri, adik-adik. Nah, di sana Tuhan memberikan 10 perintah. Nah, adik-adik ada yang masih ingat 10 perintah Tuhan? Kakak mau tanya perintah yang kedua, boleh dijawab. Adik-adik ada yang tahu masih perintah Jangan kau kedua? menyembah patung yang menyerupai Menyerupai patung. menyerupai apapun. Oke, terima kasih. Nah, di situ Tuhan membuat 10 perintah yang ditulis oleh tangan Tuhan di 2 loh batu, adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan memerintahkan untuk membuat kemah suci. Nah, di sini Tuhan memerintahkan kemah suci. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, dan juga membuat tabut perjanjian sebagai tempat untuk 2 loh batu nanti, adik-adik. 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Nah, di sini orang Israel mau adik-adik mengerjakan membuat kemah suci ini karena diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, beberapa hari maka Musa naiklah ke gunung untuk mengambil 2 loh batu itu. Adik-adik, ternyata karena Musa itu beberapa hari untuk naik gunung, adik-adik, apalah yang terjadi pada orang Israel? Mereka kehilangan kepercayaan, iman mereka digoyahkan, adik-adik. Sehingga apa yang ada dalam pikiran mereka? Mereka malah menyuruh Harun untuk membuat patung emas, adik-adik. Nah, di sini mereka membuat patung emas yang berbentuk lembu, adik-adik. Ternyata orang Israel itu menyembah patung ini, mereka bernyanyi-nyanyi menyembah patung. Nah, ternyata adik-adik, padahal baru Tuhan memberikan 10 perintah, yaitu salah satunya tadi perintah yang kedua, jangan menyembah berhala. Tetapi orang Israel ini imannya cepat sekali tergoyahkan, adik-adik. Hanya beberapa hari Musa aja udah pergi, mereka udah membuat kesalahan di bawah, adik-adik. Tuhan telah mengetahui hal ini, sehingga Tuhan menyuruh Musa untuk segera turun dari gunung. Setelah Musa mengetahui hal itu, Musa langsung marah, adik-adik, sehingga 2 loh batu itu langsung dibanting, dilempar, sehingga 2 loh batu itu pecah. Nah, adik-adik, di sini Musa sangat marah, apalagi Tuhan, adik-adik. Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, Tuhan yang sudah memberikan apapun yang mereka butuhkan dalam perjalanan, adik-adik. Bayangkan bagaimana sakit hatinya Tuhan. Adik-adik, Tuhan sangat marah, dia ingin memusnahkan semua bangsa Israel. Tapi Musa, adik-adik, dia datang kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, kenapa Tuhan mau memusnahkan mereka? Bukankah Tuhan sudah menyelamatkan mereka?
Bukankah Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan? Nah, adik-adik, maka pada saat itu Tuhan akhirnya berubah pikiran. Dia tidak jadi memusnahkan bangsa Israel, adik-adik. Tetapi dia tetap menghukum orang Israel satu persatu, adik-adik. Nah, maka mulai dari saat itu Tuhan memerintahkan Musa untuk meninggalkan tempat itu atau di Gunung Sinai untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, kita boleh lihat nih perjalanannya. Nah, adik-adik, di situ Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan itu tanah yang terlahir dari susu dan madu, adik-adik. Nah, tetapi di dalam perjalanan Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak akan berjalan di tengah-tengah mereka karena orang Israel ini telah berdosa, adik-adik. Sehingga karena Tuhan itu maha suci, Tuhan tidak bisa lagi berjalan di tengah-tengah orang Israel karena mereka telah berdosa. Kalau Tuhan berjalan di tengah-tengah mereka, mereka akan mati semua. Nah, tetapi Tuhan memerintahkan malaikat untuk mendampingi mereka di dalam perjalanan. Nah, dan juga di dalam perjalanan orang Israel tidak boleh memakai perhiasan, adik-adik, supaya mereka jangan dihukum dalam perjalanan. Nah, adik-adik, di sini orang Israel mengatakan bahwa orang Israel itu adalah orang yang tegar tengkuk atau keras kepala. Nah, meskipun demikian, Tuhan tetap memberi kesempatan bagi orang Israel untuk bertobat. Nah, dan juga adik-adik, orang Israel ini menghabiskan perjalanan di padang gurun ini selama 40 tahun, adik-adik, untuk sampai ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, di sini kita juga harus belajar bahwa kita itu harus menjaga kekudusan kita, adik-adik, supaya Tuhan tetap tinggal dalam diri kita, karena kita ini adalah bait Allah, adik-adik. Kita harus menjaga kekudusan dan menjaga kesucian diri kita, adik-adik, karena diri kita adalah rumah Tuhan. Nah, adik-adik, di sini di bangsa Israel kita harus belajar bagaimana orang Israel itu sudah ditolong berkali-kali, adik-adik, tetapi mereka cepat sekali tergoyahkan, iman mereka tergoyahkan. Nah, kita belajar di sini bahwa untuk meraih sebuah tujuan atau meraih sebuah kemerdekaan, kita harus menghadapi begitu banyak tantangan, baik secara fisik maupun secara rohani, adik-adik. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan pada hari ini adalah pertama, kemerdekaan dan kebebasan yang sejati. Ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk kita, adik-adik. Jadi, kita tidak bisa lagi dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Kita jangan tergoda oleh hal-hal yang tidak baik. Seperti kalau misalnya di rumah kita diberi kesempatan untuk main HP 1 jam. Nah, tetapi pada suatu ketika mama papa tidak ada di rumah nih, sehingga tidak ada yang tahu kita main HP-nya berapa lama. Nah, akhirnya karena di dalam HP menarik nih adik-adik main game. Nah, akhirnya tibalah godaan. Udahlah, mama papa nggak ada di rumah, kamu main HP aja. Nah, itu adalah godaan. Adik-adik, kita tidak boleh kalah dengan godaan itu. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita diberi kemerdekaan dan kita harus melawan godaan-godaan seperti itu. Nah, kemudian nomor 2, kemerdekaan perlu perjuangan yang gigih, tidak mudah menyerah, tetap berkata tidak terhadap dosa dan kejahatan. Nah, adik-adik,
ketika kita ingin menjadi seseorang, seperti contoh kita ingin menjadi juara satu di kelas adik-adik. Nah, tetapi untuk meraih juara satu itu banyak tantangannya, termasuk itu banyak tugas adik-adik, banyak tugas di rumah, dan banyak pelajaran yang kita boleh harus bisa adik-adik. Nah, contohnya kita diberi tugas nih di sekolah, tapi tugas ini sangat sulit adik-adik. Nah, ketika kita mengetahui tugas itu sangat sulit, sehingga muncullah pikiran, ya udahlah, besok aja deh aku kerjakannya, besok aku tinggal menyontek aja. Lagian juga guru nggak tahu ini kerja aku apa bukan. Nah, adik-adik itu adalah godaan. Kalau adik-adik mau jadi juara di kelas, adik-adik harus jujur dan harus berusaha. Kalau misalnya tidak tahu apakah tugas itu sulit, nah adik-adik bisa bertanya pada mama papa, pada kakak abang, atau pada tante dan paman di rumah. Pasti adik-adik akan dibantu. Kalau misalnya adik-adik punya cita-cita menjadi seorang polisi, menjadi seorang dokter, adik-adik harus mandiri, disiplin, bertanggung jawab. Kalau adik-adik tidak bisa seperti itu, maka Tuhan pikir-pikir deh mau jadikan adik jadi dokter atau polisi. Tuhan masih mikir-mikir nih, karena adik-adik masih belum bisa mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan apalagi taat kepada Tuhan. Nah, nomor 3, pesan firman Tuhan. Dengan kasih karunia, Tuhan memampukan kita untuk terus hidup dalam kemerdekaan dan tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Nah, contohnya adik-adik, di rumah kita izin kepada orang tua untuk kerja kelompok. Nah, orang tua sudah memberi kepercayaan kepada kita, memberi kebebasan kepada kita untuk kerja kelompok bersama teman-teman. Ternyata di tempat teman kita bukan kerja adik-adik, kita bukan kerja kelompok. Ternyata apa yang diperbuat itu main game, nonton TV, main TikTok-TikTokan adik-adik. Nah, di situ itu namanya menyalahgunakan kemerdekaan. Sudah diberi kepercayaan untuk kerja kelompok, tetapi menyalahgunakan kesempatan itu, menyalahgunakan kebebasan yang diberikan kepada kita. Nah, adik-adik, meskipun orang tua tidak tahu, tetapi Tuhan Maha tahu apapun dan setiap apa yang kita kerjakan. Tapi kakak percaya bahwa adik-adik Rocky adalah adik-adik yang jujur. Oke, adik-adik, ayat hafalan untuk hari ini itu dari Yohanes pasal 8 ayat 36. Begini firman Tuhan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, setelah ini kita akan ada games oleh kakak-kakak. Oke, terima kasih. Silakan kakak. Wow, kasih reaksinya dulu dong untuk Kakak Jenny. Yuk kita kasih reactionnya. Terima kasih Kakak Jenny buat sharing firman Tuhan yang luar biasa ya. Oke adik-adik, adik-adik siap dengan games kuis kita hari ini? Yes? Oke, baik. Kalau begitu Kak Esther udah nggak sabar nih Kak Grace, Kak Yovita juga udah nggak sabar nih mau lihat adik-adik nih. Oke silakan Kakak. Adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Jumpa lagi sama kakak yang cantik. Kakak Yuvita. Hai semuanya. Sudah siap untuk kita kuis pertanyaan? Sudah ya, sudah ya, sudah ya. Oke. Di sini ada 2 kelompok, kelompok ganjil dan genap. Kelompok ganjil ada Refren, Nicole, Kenan, dan Joshua. Kelompok genap ada Elka, Josia, dan Samora. Satu lagi kakak Yovita aja kali ya. Boleh ya menjawab? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh ya. Adik-adik cantik, adik-adik ganteng sudah siap? Yo, 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 yo.
Yang belum pernah jadi juara di sini, ayo ini kesempatan kalian untuk bisa menjadi juara. Oke, yuk gas kakak guys. Pertama, apa yang dibuat oleh bangsa Israel selama Musa pergi menghadap Tuhan Yesus untuk menerima 10 perintah Allah? Apa kira-kira yang dibuat mereka nih? Membuat kemah, membuat patung Tuhan Yesus dan menyembahnya, membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya, dan 4, membuat keramaian. Apa kira-kira yang mereka buat? Ayo. Kenan, Nicole, dan Refren. Kenan, sayang, cinta. Apa yang Nomor dibuat 3, nih? Kak. Nomor 3, Kak. Nicole, kakak Nicole cantik. 3. Oke, nomor 3. Refren, sayang, cinta. 3. 3. Oke, kita lihat jawabannya. Nomor 1, kalian buat kemah, buat tidur. Apa jawabannya nih? Wih, nomor 3 keren, mantap. Gas, nomor 2, guys. Apa bunyi 10 perintah Allah yang kedua? 1, kuduskanlah hari Sabat. 2, jangan mencuri. 3, hormatilah ayah ibumu. 4, jangan menyembah berhala. Siapa nih? Elka, Josia, Samora. Elka. 4, Kak. Elka, Sa? 4. Josia, Jojos. Hah? 4. 4. 5. Oh, 4. Samora. 4. 4. Oke, mari kita lihat jawabannya. 5 kali jawabannya. Oi, 4. Jangan menyembah berhala. Mantap, gas. Selanjutnya. Tuhan Yesus mengutus bangsa Israel untuk menuju ke tanah terjanji, yaitu 1, tanah Israel, 2, tanah Kanaan, 3, tanah Mesir, 4, tanah suci. Siapa nih yang mau menjawab? Refren, Kenan, dan Nicole. Ayo, Ref. Cantik. 2. 2. Kenan. 2, Kak. Nomor 2. Kakak Nicole. Joshua kurang cepet, nak. 2. Oke, kita lihat jawabannya. Apa yang mereka kemana? Tanah Kanaan. Oke, gas. Nomor selanjutnya. Sebutkan tema cerita firman Tuhan pagi ini. Apa nih yang dibahas? 1, kemerdekaan. 2, kekudusan. 3, Musa dan Harun. 4, 10 perintah Mama. Oh, perintah Allah. Elka, Josia, dan Samora. Elka, nak. 1, Kak, kemerdekaan. 1, kemerdekaan. Josia. 1. 1, Samora. 1. 1, oke. Nggak ada yang 10 perintah Mama ya. Oke, kemerdekaan. Good. Nextnya. Berapa lama bangsa Israel berjalan di padang gurun? Ngapain sih mereka di padang gurun jalan-jalan? Oke, berapa lama? 1, 40 hari. 2, 40 tahun. 3, 40 bulan. 4, 40 minggu. Berapa hari nih mereka jalan-jalan? Nicole, Refren, Kenan. Refren, Kenan. Nicole. 40 hari. 40 hari, betul ya? Oke, itu jawabannya. Next, selanjutnya siapa 2. lagi? Refren? 2. 2, oke, Kenan. Nomor 1, Kak. Nomor 1, 40 hari juga. Oke, ini berarti ikut kakaknya. Apa jawabannya yang betul? 40 tahun. Mantap, gas. Nextnya. Tanah Kanaan dikenal dengan kota yang berlimpah apa nih? 1, susu dan madu. 2, lembu sapi. 3, kambing domba. 4, emas. Berlimpah emas kayaknya nih. Mengkilat. Apa aja? Siapa? Josia, Samora, Elka. Jos. 1. 1. Samora ya? 4. 4. Oke, Elka. Keren. Emas nih. Mengkilat negaranya. 4 deh, Kak. 4. Oke, mantap. Kita lihat jawabannya. Apa nih? Yes, betul Josia. Kakak-kakaknya ikut semua. Oke, gas. Bait Allah dalam kehidupan pribadi kita dapat kita artikan sebagai bait Allah itu apa sih untuk pribadi kita? 1, rumah kita. 2, sekolah kita. 3, gereja kita. 4, diri kita. Siapa yang mau jawab? Nicole, Refren, Kenan. Kakak Nicole. Kakak Nicole. Nomor 4. Nomor 4. Oh,
3 kali. Next, siapa lagi tadi? Refren dan Referen. Kenan. Refren. 4. Ref 4. 4. Kenan. Nomor 3, Kak. 3. Oke, mantap lah. Gas, apa jawabannya? Nomor 4, diri kita sayang. Oke. Bangsa apa saja yang tinggal di sekitar Kanaan? Bangsa apa yang tinggal di sekitar Kanaan? 1, orang Amori. 2, orang Het dan Yebus. 3, orang Feris dan Hewi. 4, semua benar. Siapa yang mau jawab nih? Elka, Josia, dan Samora. Elka. Nomor 4, Kak. Juga benar. Nomor 4, Jos. 4. 4, Sam. 4. 4. Coba kita lihat jawabannya. Apa ya? Keren, mantap, semua benar. Selanjutnya, apa maksudnya nih? Bangsa Israel merdeka dari bangsa Mesir. Maksudnya apa ya? 1, bebas menyembah berhala. 2, hidup bebas semaunya. 3, bebas dari perbudakan dan menyembah Allah. 4, bebas makan apa saja. Bebas makan apa saja nih. Ayo, siapa yang mau jawab? Nicole, Kenan, dan Refren. Nomor 3. Enggak, masa? Kenan. Nomor 3, Kak. Oh, Ref. Bebas 3. makan apa saja? 3. Oke, kita lihat 3. jawabannya. 4 ya. Apa jawabannya? Wis, mantap. Keren, betul semua. Salah satu pesan firman Tuhan pagi ini, apa ya kira-kira? 1, merdeka artinya kita bebas berbuat dosa. 2, merdeka artinya kita tidak diperbudak lagi oleh dosa. 3, merdeka artinya boleh melanggar perintah Allah. Mantap. Merdeka artinya semau kita sendiri. Suka-suka kita ya. Satu lagi. Josia Elka Samora. Jos. 2. Apa? Nomor 2. 2. 4. Sam. 2. 2. Kayak kereta, nak. Yuk, jawabannya apa, kakak, guys? Jeng, jeng. Oke, mantap. Nomor 2. Selesai. Oke, baiklah. Yuk kita lihat video selanjutnya. Ayo ikut KDP setiap hari Sabtu jam 6 pagi via Zoom. Ajak semua teman-temanmu, semua anak yang berusia di bawah 12 tahun. Ikut KDP Rocky. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sampai jumpa. Wow, setiap hari apa sayang? Setiap hari Sabtu jam 6. Wow, keren. Oke, kita tunggu kakak Geis ya. Dari tadi kakak Geis nggak nongol nih adik-adik. Sekarang dia sudah nongol. Oke, cantik sekali kakak Geis. Ada 2 orang dari masing-masing kelompok dengan skor tertinggi kuis hari ini. Siapakah mereka? Ini dia, congratulations. Wow, kakak beradik. Siapakah? Refrain dan Josaya. Luar biasa. Wah. Nanti Referen sama Josia bisa minta hadiahnya sama ibu ya. Hore. Oke, selanjutnya ada pengumuman lagi nih. Dalam minggu ini, ada teman kita yang berulang tahun loh. Siapa ya? Happy birthday buat 2 teman Rocky kita.
Ada Zilfa dan Elka. Yeay, happy birthday. Oke. Kemarin Kakak Grace juga ulang tahun loh adik-adik. Iya, Tanggal 19 kemarin. Selamat ulang tahun juga ya Kakak Grace ya. terima kasih. Oke, semangat pagi ini ya adik-adik. Semangat ya. Nah, jangan lupa besok adik-adik kita ibadah ya. Jangan terlambat ya. Nah, besok kita itu ada games, jadi semuanya harus hadir. Ya, kita akan ada games setelah ibadah, kita ada games dan adik-adik kita pakai baju warna merah ya, atasannya merah, bawahannya boleh bebas. Yang penting pakai bawahan ya. Jangan pakai sarung juga tapi ya. Oke, baiklah adik-adik yang keren, adik-adik yang hebat. Pagi ini sudah bisa bisa ikut eh, doa pagi itu karena Tuhan Yesus baik untuk semua kita. Amin ya. Nah, jangan lupa seperti pesan firman Tuhan hari ini ya. Jangan kita sudah bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus lewat apa? Pengorbanan Kristus di kayu salib ya. Jadi kita harus hidup benar, kita harus melakukan firman Tuhan. Oke, baik adik-adik, Kak Esther mau berdoa buat adik-adik, kita mau tutup doa pagi kita sampai ketemu minggu depan ya. Kak Esther mau berdoa, yuk kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa. Kami bersyukur pagi hari ini kami bisa bernafas, kami bangun dengan kondisi yang baik, sehat. Kami tahu semuanya karena Tuhan Yesus sayang buat kami. Dan kalau kami diizinkan hari ini menikmati hari ini karena Tuhan Yesus mau, hidup kami pun menjadi berkat untuk banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Pagi ini Kak Esther mau berdoa Tuhan untuk anakmu Josia. Kak Esther percaya bahwa Josia adalah anak yang Tuhan tetapkan menjadi anak yang diberkati, anak yang luar biasa, takut akan Tuhan, punya kecerdasan, pinter dalam nama Yesus. Berkati Josia Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Kak untuk Kak Refren juga. Kak Esther berdoa biar Refren terus Tuhan ngalamin Tuhan, diberkati hidupnya, hatinya penuh sukacita, damai sejahtera, dan Kak Refren Tuhan terus Tuhan mengalami eh, sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Berkati papa mama mereka biar terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan diberkati Tuhan. Apa yang mereka makan, minum, pakai diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kak Esther berdoa untuk Joshua Tuhan, berkati Joshua. Terima kasih Joshua bangun pagi hari ini sehat. Terima kasih Joshua pagi ini bisa ikut doa pagi. Terus engkau memberkati Joshua, berkati mama papa dan juga Kak Abraham. Engkau memberkati mereka Tuhan. Biar roh Tuhan ada atas Joshua. Joshua diberkati, pintar, cerdas dalam nama Tuhan Yesus. Kak Esther berdoa untuk Kenan, Tuhan Yesus memberkati. Kak Esther percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan yang sempurna dalam nama Yesus. Semua organ tubuhnya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kenan jadi anak yang cerdas, pintar, takut akan Tuhan. Roh Tuhan ada atas hidup Kenan. Kak Esther berdoa untuk Zamora Tuhan. Berkati Kak Zamora juga jadi anak yang luar biasa, taat firman Tuhan, hormat orang tua, punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan kami berdoa, Kak Esther melepaskan berkat untuk em, Kak Zamora diberkati dengan kecerdasan, kepintaran, dan hikmat daripada Tuhan. Berkati juga KKLK Tuhan, berkati. Terima kasih sudah berulang tahun yang ke-8 kemarin. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hidupnya. Tuhan jadikan dia anak yang cerdas, pintar, takut akan Tuhan, tak dengar-dengaran kepada orang tuanya, menjadi berkat dimanapun dia berada. Tuhan Yesus terima kasih, berkat-Mu turun untuk LK. Berkati kakak Nicole juga Tuhan. Kak Esther melepaskan berkat untuk Kak Nicole
Biar Kak Nicole terus ada dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kak Nicole jadi anak yang cerdas, pintar, jadi berkat dimanapun berada. Kak Nicole punya hati yang bersuka cita, hati yang penuh dengan kemurahan hati. Terima kasih untuk anak-anak hebat yang Tuhan sudah pelihara hari ini. Kak Esther juga berdoa untuk Kak Grace Romolita. Terima kasih kalau kemarin tanggal 19 Kak Grace berulang tahun. Berkat-Mu turun untuk Kak Grace Tuhan. Terima kasih untuk hatinya yang luar biasa melayani anak-anak. Terima kasih buat hatinya yang luar biasa melayani kami semua. Berkat-Mu turun untuk Kakak Grace. Tuhan berkati Kakak Jenny yang sudah sharing firman Tuhan hari ini. Berkati hidupnya, masa depannya. Kami percaya yang terbaik Tuhan buat dalam hidup Kak Jenny. Ditambahkan hikmat, pengertian, dan roh Tuhan ada atas hidup Kak Jenny. Terima kasih Tuhan. Kak Esther berdoa untuk Kak Yovita, berkati Kak Yovita, terus tambah-tambahkan hatimu untuk dia, untuk hati yang penuh dengan belas kasihan, penuh cinta. Terima kasih untuk Kak Yovita Tuhan, sertai dalam kehidupannya, sertai dalam keluarganya dan semua hal dalam hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kak Esther berdoa untuk Kak Grace Kalante Tuhan, terima kasih berkati anakmu ini, berkati Kak Grace Kalante, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Yang terbaik Tuhan buat dalam hidup Kak Grace Galante. Kak Esther juga berdoa untuk Kak Alina. Tuhan Yesus memberkati Kak Alina. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan pembela dalam keluarganya. Tuhan yang menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan dalam hidup Kak Alina. Kak Esther percaya Kak Alina dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini buat setiap kami sepanjang hari ini. Berkat-Mu turun atas kami, perlindungan Tuhan turun atas kami. Besok kami mau ibadah, kami mau datang dengan sukacita, kami mau datang dengan hati yang bergembira karena kami mau ketemu Tuhan, karena kami mau merayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.